Assalamualaikum semuanya. Puasa udah sebentar lagi. Pasti teman-teman udah banyak yang nyari referensi jualan apa nanti pas bulan puasa. Tenang aja teman-teman, aku bakalan kasih rekomendasi jajanan lebaran yang cocok banget dijual pas bulan puasa nanti. Ini tuh bahannya simple, rasanya enak, dijamin semuanya bakalan suka. Ini tuh roll pandan atau sumpia pandan. Itu bisa dibilang rasanya tuh manis crispy gitu. Buat kalian penasaran sama resepnya, wajib banget tonton sampai habis. Langsung aja di langkah pertama kita buat perkatnya dulu ya teman-teman ya. Di sini aku bakalan pakai yang simple-simple aja. Di sini aku ada tepung terigu curah. Teman-teman bisa lihat sendiri dari kemasannya tuh nggak ada mereknya sama sekali ya. Ini kita buat secukupnya aja, kurang lebih 3 sendok makan seperti di video. Seberapa kalian banyak aja buatnya gitu loh teman-teman. Kalau kulit lumpia kalian banyak ya, untuk perkatnya ini dibanyakin. Cuman di sini untuk kulit lumpianya kurang lebih aku cuma pakai 1,5 bungkus. Jadi di sini untuk perkatnya aku nggak pakai banyak, kurang lebih 3 sendok makan aja. Dan di sini untuk airnya aku pakainya kira-kira aja ya. Pokoknya asal si adonannya ini tuh kayak kental lengket gitu loh teman-teman. Jangan terlalu cair, soalnya kalau terlalu cair nanti dia tuh rawan nggak nempel gitu. Ini perkatnya udah selesai, kurang lebih teksturnya seperti di video. Kalau udah kita langsung aja pinggirin. Next kita siapin isiannya ya. Di sini aku udah siapin piring. Aku bakalan pakai isian coklat pandan. Ini tuh pakai merek Flamboyan ya kalau nggak salah ya. Kalau teman-teman pengen samaan kayak aku, teman-teman bisa langsung aja cek rekomendasi coklatnya di deskripsi ya. Gak semua merek coklat ada yang rasa pandan. Jadi kalau teman-teman gak nemu yang rasa pandan, bisa pakai rasa yang aku punya ini. Tapi kalau teman-teman punya coklat favorit, teman-teman bisa pakai sesuai yang kalian inginkan atau sesuai yang kalian suka gitu loh. Coklat pandannya udah selesai diseru sebagian. Lanjut, di sini aku ada kulit lumpia ya teman-teman ya. Ini dia kulit lumpia aku. Ini kalau nggak salah diameternya 16 atau 18 gitulah teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau buat pakai diameter 16, menurut aku juga udah nggak apa-apa. Ini untuk kulit lumpianya aku bakalan potong jadi 4 ya teman-teman ya. Jadi ini aku bakalan potong seperti di video aja. Kalian bisa lihat ya. Ini sebelum aku pakai langsung aja. Maksud aku sebelum aku ambil per lembar gitu, ini aku potong dulu teman-teman. Soalnya kan kalau dipotong, diambil per lembar baru dipotong, nanti tuh dia tuh rawan kering gitu loh. Jadi ini aku pakai cara seperti ini. Jadi sisanya aku bungkus biar dia tuh nggak gampang kering. Soalnya kalau kering dia tuh nanti susah nempelnya dan susah dibentuk. Oke, kita udah ambil 1 lembar nih kulit lumpianya. Kita langsung aja ambil secukupnya coklat yang udah kita serut tadi. Ini kalau teman-teman nggak suka rasa pandan, bisa diganti rasa lainnya. Ini kita langsung aja lipat-lipat seperti di video ya teman-teman ya. Kita lipat jadi 4 kalau nggak salah ini. Setelah itu kita siapin perkatnya ya teman-teman. Bisa lihat sendiri untuk cara pakai perkatnya tuh emang agak banyak biar dia tuh bener-bener nempel. Habis itu kita langsung aja gulung habis dari ujung ke ujung kayak gini tuh, kayak gini ya teman-teman ya, kurang lebih ya hasilnya ya. Kalian bisa banget praktekin di rumah. Kalau bisa untuk ngegulungnya jangan terlalu padat teman-teman. Soalnya kalau terlalu padat nanti dia nggak ada ruang buat ngembang gitu loh. Jadi emang agak renggang aja kita ngegulungnya. Ini kita ulangin sekali lagi ya. Kita ambil 1 lembar kulit lumpia yang udah kita potong-potong tadi ya. Kita isi coklat sesuai selera kita, secukupnya aja, jangan terlalu banyak. Setelah itu kita lipat jadi 2. Habis itu dilipat lagi jadi 2 kayak gini. Jadi kayak potongannya 4 gitu loh teman-teman. Maksud aku kayak lapisannya tuh 4 lapis gitu. Terus kita kasih perkat secukupnya aja. Setelah itu kita gulung dari ujung. Jangan lupa dikasih ruang sedikit. Jadi ngegulungnya tuh jangan terlalu kenceng gitu loh. Biasa aja gitu teman-teman, biar dia tuh ada rongga-rongganya gitu, biar dia tuh matengnya sampai ke dalam-dalam. Setelah itu kita lekatin kurang lebih seperti ini.
Caranya simple banget ya, bisa dipraktekin di rumah. Kalau kita jualan pas bulan puasa ini tuh nggak terlalu ngoyo gitu loh teman-teman, nggak ngoven, terus ngebentuknya juga simple sambil nonton TV, itu tuh masih bisa banget ya. Apalagi kalau jajanannya nggak di oven. Menurut aku kalau jajanan nggak di oven tuh anti gagal gitu loh. Kalau ada ovenan biasanya walaupun udah dikasih tutorial, kalau masih pemula itu tuh sering banget gagalnya ya. Tapi kalau goreng-menggoreng seperti ini dijamin sih awal masak aja udah bakalan berhasil gitu loh teman-teman. Ini udah selesai aku bentuk semuanya. Ngebentuknya nggak butuh waktu lama ya, bener-bener sebentar banget teman-teman. Setelah itu kita langsung aja panasin minyak sampai bener-bener panas. Kalau minyaknya udah panas, kita langsung aja masukin kulit, maksud aku roll pandannya yang belum matang tadi. Ini kita tes dulu ya. Kalau menurut teman-teman udah panas, kita langsung aja masukin semuanya. Ini tuh sebenarnya hasilnya banyak banget, bisa digoreng 2 kali ya kalau minyak goreng kalian terbatas. Tapi kalau minyak goreng kalian banyak, bisa sih digoreng sekaligus juga nggak masalah. Aku rekomen banget kalau teman-teman jualan ini jangan nanggung buatnya ya, soalnya kalau nanggung tuh sayang banget, karena ini tuh kan enak ya. Jadi sekali nyemil tuh pasti langsung habis gitu loh, belum sempat dijual udah habis duluan buat dijadiin tester. Tapi kalau teman-teman mau coba-coba dulu, sok monggo silakan. Buat seperti yang aku punya ini juga worth it banget. Kalau kalian mau nyobain satu resep seperti yang aku punya ini, modalnya cuma sekitaran 18 ribuan aja, jadi 4 toples ya teman-teman ya. Ini cara ngegorengnya ya seperti biasa aja, kita goreng di minyak panas gitu. Setelah itu untuk apinya pakai api yang sedang aja, dan jangan lupa sambil terus diaduk biar dia tuh matangnya merata. Tapi ngaduknya jangan langsung ya teman-teman ya, nunggu kulit lumpianya ini tuh ngeset dulu atau keras dulu, baru kita aduk-aduk seperti ini biar gak banyak yang bocor atau yang ngebuka gitulah teman-teman. Soalnya kalau belum ngeset terus kita aduk-aduk, biasanya kulit lumpianya itu tuh rawan bocor gitu loh, atau rawan kebuka gitu perekatnya. Jadi kalau teman-teman ngegoreng ini tunggu beberapa saat aja dulu ya, baru diaduk-aduk seperti yang punya. Kita goreng warnanya sampai kuning kecoklatan seperti di video. Kalau teman-teman pengen warnanya jauh lebih cantik, untuk apinya bener-bener dijaga ya, pakai api yang super kecil aja biar warna hijaunya tuh kelihatan gitu loh teman-teman. Kayaknya pas aku ngegoreng ini tuh apinya kegedean, jadi warnanya tuh hijaunya agak tenggelam gitu. Maksud aku tuh warna hijaunya ketutup gitu loh di dalam. Tapi menurut aku nggak masalah sih, untuk rasanya ini tuh masih oke banget. Ini punya aku udah kuning kecoklatan, jadi langsung aja aku angkat dan tiriskan ya. Aku tunggu sampai dia tuh benar-benar dingin. Setelah dingin langsung aja aku masukin ke dalam toples yang ukuran 250 gram. Ini kalau teman-teman butuh rekomendasi toples ini, sok belinya mending sekarang aja teman-teman. Soalnya kalau nanti kalau udah masuk bulan puasa biasanya tuh bakalan sold out di mana-mana. Aku tuh udah pernah kejadian ya, belinya nunggu pas bulan puasa, malah barangnya tuh di mana-mana udah pada habis. Sekali ada itu pun udah lumayan banget gitu loh harganya. Jadi kalau teman-teman mau nyetok sekarang, sok rekomendasinya ada di deskripsi. Boleh banget diisi random kayak tadi, dan boleh banget di tata rapi seperti yang punya ini. Jadi ini tuh ditata-tata kayak gini aja, menurut aku jadi lebih rapi gitu loh teman-teman. Terserah kalian sih, kalian mau pakai cara yang gimana. Yang tadi asal naruh aja juga oke, dirapin seperti ini juga oke. Kalau teman-teman nanya lebih banyak yang mana, menurut aku sama aja isiannya ya. Jadi kalau ditata-tata juga nanti ujungnya juga bakalan segini-segini aja gitu loh teman-teman. Dan ini pas natanya juga nggak terlalu ribet-ribet banget. Kalian bisa lihat sendiri, jauh lebih rapi ya kalau ditata seperti ini. Dan ini tuh isinya lumayan banget tahu, 250 gram. Kalau teman-teman mau pakai toples yang gak gedean juga nggak apa-apa, nggak harus pakai seperti yang aku punya. Nanti di deskripsi aku bakalan kasih rekomendasi toplesnya tuh yang beberapa ukuran gitu loh teman-teman. Jadi nggak yang kecil ini aja, aku bakalan rekomendasiin yang 500 gram itu tuh lumayan gede gitu. Dan ini dia hasilnya setelah aku masukin ke dalam toples. Itu tuh ada yang kurang sedikit karena ya maklum ya, mungkin dicoba-cobain gitu loh teman-teman. Tapi ya nggak
masalah. Ini untuk satu resep jadinya 4 toples yang ukuran 250 gram ya. Emang toplesnya tuh agak kecil, tapi menurut aku biasanya orang jualan tuh lebih laris yang kecil-kecil kayak gini karena banyak varian gitu. Ini kalau dari deket bentukannya kurang lebih seperti ini. Ini tuh luarnya coklat gitu, tapi nanti digigit warnanya tuh hijau karena ini kan pakai coklat pandan ya teman-teman ya. Ini langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh teman-teman bisa lihat sendiri dalamnya hijau ya. Ini kalau teman-teman ngasih isian coklatnya banyak, pasti juga bakalan banyak juga sih isiannya. Dan ini tuh enak banget ya teman-teman ya. Kalau teman-teman nanya kayak gimana teksturnya tuh, bener-bener pecah banget. Sekali gigit tuh bener-bener pecah di mulut gitu karena emang dia super crispy. Thank you buat teman-teman yang udah nonton video aku sampai habis.